Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali pendengar setia kami pada hari ini. Seperti biasa, pada hari ini kita akan membahas topik yang sangat menarik, yaitu mendidik untuk membangun masa depan. Terlebih dahulu, izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Saya Inka Anggreni sebagai host yang akan memimpin pembahasan kita pada hari ini. Dan kita akan menjelajahi topik-topik menarik seputar pendidikan pada hari ini. Lebih menariknya lagi, kita akan membahas pembahasan ini dengan 5 orang narasumber. Yang pertama, Rudin, yang kedua ada Saudari Irfan, yang ketiga Karimatunisa, yang keempat Gina Aulia, dan yang kelima Hijrah Ridwan. Selanjutnya, yang pertama-tama, mari kita memahami tujuan sebenarnya dari pendidikan. Nah, apa yang harus menjadi fokus utama dalam pendidikan modern itu? Untuk membahas ini, kita serahkan kepada narasumber yang pertama untuk kita pelajari lebih mendalam lagi apa sebenarnya tujuan pendidikan. Nah, selanjutnya saya serahkan kepada narasumber yang pertama, yaitu Saudari Maulidia Safruddin. Silahkan berikan pendapatnya, Kak. Tadi saya diminta oleh host untuk mengemukakan apa sebenarnya tujuan pendidikan itu. Namun sebelumnya saya ingin membahas dulu tentang tujuan pendidikan berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1985 yang menyatakan bahwa tujuan pendidikan itu untuk mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga untuk mengembangkan manusia yang seutuhnya. Dari tujuan pendidikan juga orang-orang taunya kita bisa memperoleh ijazah sehingga kita bisa mendapatkan pekerjaan yang baik. Kalau dilihat dari menurut pemikiran Ki Hajar Dewantara, dia itu ada 3 peran penting pendidikan yang kita tahu filosofi Trirahayu. Kalau filosofi Trirahayu itu yang ada 3, yang pertama memajukan dan menjaga diri, yang kedua memelihara dan menjaga bangsa, dan yang ketiga memelihara dan menjaga dunia. Jadi ibaratnya apabila kita diri kita sendiri sudah merasakan, oh pada saat sekarang ini saya sudah mencapai tujuan pendidikan yang sebenarnya, yaitu menjadi manusia yang merdeka, yang selamat dan bahagia. Tentu dalam circle kita, dalam kehidupan kita, kita juga bisa mengait orang-orang yang ada di sekitar kita. Apabila kita bahagia, pasti orang-orang di sekitar kita juga bahagia. Apabila kita merdeka, pasti orang-orang di sekitar kita juga merdeka. Begitu seterusnya. Terus ada juga filosofi Ki Hajar Dewantara yaitu trikon dalam pendidikan, yaitu continue, yaitu berkelanjutan. Kita dalam belajar itu harus terus berlanjut. Kita pada saat belajar sekarang ini saja pasti kita menemukan pengalaman-pengalaman di peristiwa-peristiwa sebelumnya. Terus yang kedua, konvergen, yaitu ilmu harus dari berbagai sumber. Kita sebagai pembelajar, sebagai pendidik, sebagai mahasiswa, kita harus mencari sumber-sumber belajar, mengakses sumber-sumber belajar, sumber-sumber referensi dalam belajar. Terus yang ketiga, konsentris. Walaupun kita menemukan sumber-sumber belajar dari menemukan referensi-referensi belajar dari berbagai sumber, kita juga harus menyesuaikan dengan identitas kita, menyesuaikan dengan keadaan yang ada pada saat ini, menyesuaikan dengan zaman yang ada pada saat ini. Terus yang membuat saya tertarik dengan tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara ini yaitu memerdekakan manusia. Karena menurut saya pada saat ini tujuan pendidikan itu belum tercapai seutuhnya. Mengapa demikian? Karena menurut pengamatan saya, khususnya untuk kurikulum yang berlaku saat ini, yaitu kurikulum Merdeka Belajar. Mengapa menurut saya belum merdeka? Karena kebanyakan guru-guru saat ini hanya direpotkan dengan beban administrasi. Tidak sepenuhnya kita sebagai guru untuk berinteraksi dengan peserta didik. Jadi
menurut saya kasihan bagi guru-guru yang usianya sudah di atas 50 tahun, di atas 40 tahun. Pasti beliau-beliau kesulitan menghadapi hal tersebut. Walaupun tidak semua, namun kebanyakan seperti itu. Dan menurut saya kita sebagai guru seharusnya itu eh, sebelum memerdekakan peserta didik, kita dulu yang harus merdeka. Karena apabila gurunya merasa kesulitan menghadapi eh, beban administrasi dan sebagainya, pasti itu menurut saya belum bisa dikatakan merdeka. Mungkin itu saja, saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, sama-sama Kamu Lydia. Terima kasih kembali. Sangat menarik ya teman-teman. Informasinya sangat membantu dan sangat menarik untuk kita semua. Nah, selanjutnya kita akan membahas peran penting seorang guru dalam mewujudkan pendidikan yang berkualitas. Tadi kita sudah membahas mengenai tujuan pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara. Selanjutnya kita akan membahas bagaimanakah semboyan Ki Hajar Dewantara dapat membantu guru dalam memenuhi perannya sebagai pendidik. Selanjutnya tentunya kita akan berpindah ke narasumber yang kedua, yaitu saya persilahkan kepada Saudara Irfan untuk membahas bagaimana semboyan Ki Hajar Dewantara agar dapat membantu guru dalam memenuhi perannya sebagai pendidik. Mungkin bisa memberikan atau membagi ilmunya kepada teman-teman sekalian. Saya persilahkan. Oke, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host kepada saya. Saya akan melanjutkan tentang semboyan Ki Hajar Dewantara terkait dengan peran guru sebagai pendidik. Seperti yang kita tahu, semboyan Ki Hajar Dewantara ini yang paling terkenal ataupun sering kita dengar di lingkungan sehari-hari kita itu yang mana berbunyi tentang Ingarso Suntolodo, Dia Mangunkarsa, dan Tuturi Handayani. Yang mana kalau kita berbicara tentang Ingarso Suntolodo, yang mana ketika kita berada di depan, kita itu bisa menjadi seorang teladan. Ini mengajarkan kita bahwa seorang guru itu harus selalu berdiri di garis depan sebagai seorang teladan bagi seorang muridnya. Kita menyadari bahwa tindakan dan setiap kita sebagai guru itu pasti sangat memiliki pengaruh yang besar, apalagi terhadap perkembangan moral dan karakter peserta didik kita. Oleh karena itu, ketika kita sebagai guru menetapkan Ingar Sosuntolodo, kita harus bisa mengedepankan sebelum kita mengucapkannya, kita harus terlebih dahulu melaksanakannya dengan tindakan. Yang kedua, Ingmagya Mangun Karsa, yang mana ketika kita berada di tengah, guru itu bisa menjadi pendorong atau semangat, yang mana kita bisa membangun semangat belajar yang tinggi kepada para peserta didik kita. Kita bisa memberikan motivasi yang sangat penting dalam memacu prestasi dia agar bisa berkembang. Nah, tentunya kita melakukan pendekatan-pendekatan yang lebih inspiratif dan kreatif, supaya ini bisa menciptakan lingkungan belajar yang bisa membangkitkan semangat, di mana setiap siswa itu ataupun peserta didik merasa terdorong untuk bisa mencapai potensi terbaik mereka. Yang semboyan terakhir yang paling sering kita dengar, apalagi selalu ada dalam baju batik anak-anak sekarang, yaitu Tutwuri Handayani, yang mana di belakang guru itu bisa menjadi seorang pemberi bantuan. Guru itu harus bisa membimbing ketika dia di belakang, dia masih bisa mampu mengarahkan. Yang mana guru ini bisa memberikan bantuan dan dukungan tidak hanya dalam hal akademis ataupun akademik, tetapi juga dalam hal perkembangan pribadi dan kesejahteraan siswanya. Kita bisa bagaimana kita bisa mendengarkan masalah mereka, kita bisa memberikan saran, dan kita mampu mengarahkan untuk mengatasi tantangan yang mereka hadapi. Dan tentunya dengan ini peran guru itu bisa tidak hanya tentang memberikan pengetahuan, tetapi juga bisa membangun hubungan emosional dengan para muridnya ataupun peserta didiknya, yang mana ini melibatkan mereka secara aktif, tidak hanya dalam proses belajar. Guru harus bisa memberikan ataupun menjadi panutan yang tidak hanya mengajar, tetapi juga menginspirasi, memotivasi untuk mencapai potensi terbaik mereka. Ya, mungkin itu tadi beberapa semboyan yang sangat terkenal di lingkungan kita. Selanjutnya saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali Kak Irfan. Informasi yang tentunya dari kedua narasumber yang sangat menarik ya teman-teman. Uh, tapi tidak sampai situ, kita akan terus membahas mengenai pentingnya pendidikan pada masa sekarang ini dan tentunya akan ada pembahasan-pembahasan yang berlanjut dari yang tadinya tujuan pendidikan dan semboyan Ki Hajar Dewantara mengenai pendidikan. Nah, selanjutnya kita akan berpindah ke narasumber yang ketiga tentunya.
Adapun narasumber yang ketiga ini akan membahas pendidikan yang berpihak pada murid. Dan untuk pendidikan yang berpihak pada murid ini akan membahas konsep pendidikan, bagaimana kita bisa menciptakan lingkungan belajar yang mendukung dan inklusif bagi semua peserta didik. Nah, saya akan memperkenalkan terlebih dahulu narasumber kita yang ketiga, yaitu Saudari Karimatunisa, yang tentunya tidak kalah menarik informasinya yang nantinya kita akan dapatkan. Selanjutnya untuk mengefisienkan waktu, saya persilakan untuk narasumber yang ketiga membagi informasi dan membagi pengetahuannya mengenai pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Saya persilakan. Sini saya akan melanjutkan yang kita bahas sebelumnya, yaitu pendidikan yang berpihak pada murid. Oke, menurut Ki Hajar Dewantara, pendidikan yang berpihak pada murid harus melibatkan murid secara aktif dalam proses pembelajaran. Beliau percaya bahwa setiap anak memiliki potensi yang unik yang harus ditemukan, dikembangkan, dan diperhatikan dalam pendidikan. Beliau menekankan pentingnya memberikan kebebasan dan kesempatan kepada murid untuk mengungkapkan diri, mengeksplorasi minat dan bakatnya, serta mengembangkan kreativitasnya. Ki Hajar Dewantara juga menekankan perlunya pendidikan yang relevan dengan kehidupan nyata murid. Beliau berpendapat bahwa pendidikan seharusnya tidak terbatas pada pemberian pengetahuan akademik semata, tetapi juga harus mencakup aspek praktis yang dapat diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Nah, pendidikan sudah seharusnya membantu murid untuk memahami dan menghadapi tantangan di dunia nyata, serta memberikan keterampilan yang diperlukan untuk sukses di masa depan. Perlunya guru untuk mengenal murid secara individual, memahami kebutuhan mereka, dan memberikan perhatian khusus dalam proses pembelajaran. Guru juga harus mampu menciptakan lingkungan yang inklusif, saling menghargai, dan memperhatikan keberagaman individualitas murid. Nah, Ki Hajar Dewantara juga menekankan perlunya membentuk generasi yang memiliki integritas, etika, tanggung jawab, dan rasa empati terhadap sesama. Nah, pendidikan yang berpihak pada murid merupakan pendidikan yang berfokus pada kebutuhan, potensi, dan perkembangan individu. Nah, pendekatan ini menempatkan murid sebagai pusat dari proses pembelajaran dan bertujuan untuk menginspirasi pertumbuhan serta keberhasilan mereka secara holistik. Nah, melalui pendidikan yang berpihak pada murid, kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, memotivasi, dan memberdayakan setiap individu. Pendidikan yang berpihak pada murid adalah upaya untuk memastikan bahwa setiap individu mendapatkan pendidikan yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi mereka. Melalui pendekatan ini, kita dapat membangun generasi yang mandiri, berdaya, dan siap menghadapi tantangan masa depan. Nah, dengan dukungan dan dedikasi dari para pendidik, orang tua, serta masyarakat, pendidikan yang berpihak pada murid dapat menjadi kenyataan yang memberikan dampak positif bagi perkembangan dan keberhasilan setiap murid. Baiklah, itu saja yang saya sampaikan. Saya kembalikan ke host. Terima kasih. Baik, terima kasih kembali untuk narasumber yang keempat, Saudari Karimatunisa. Sangat menarik juga tentunya untuk kita dengarkan dan tambahan ilmu dari narasumber kita yang ketiga. Nah, selanjutnya poin yang keempat yang akan kita bahas yaitu kegiatan yang dapat mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Pertanyaan saya untuk narasumber yang keempat ini dan tentunya teman-teman sekalian juga pastinya akan bertanya-tanya bagaimana kita dapat merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan kolaboratif di kelas. Mungkin untuk narasumber yang keempat bisa memberikan saran kepada kami dan tentunya untuk para pendengar kita pada kegiatan hari ini. Adapun narasumber yang keempat itu Saudari Gina Aulia dan mungkin saya persilahkan untuk memberikan saran dan arahannya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host. Ya, adapun pertanyaan yang diberikan kepada saya oleh host yaitu bagaimana kita dapat merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan kolaboratif di kelas. Adapun sepemahaman saya, kegiatan-kegiatan yang
dapat merangsang pemikiran kritis, kreatif, dan kolaboratif itu di kelas, yaitu kegiatan-kegiatan seperti diskusi kelompok, proyek kolaboratif, dan pemecahan masalah. Ini dapat membantu murid-murid untuk mengembangkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, di mana penting untuk memberikan ruang bagi murid untuk bereksperimen dan mengemukakan pendapat, dan juga mereka belajar dari kesalahan. Adapun hal-hal yang saya terapkan pada pembelajaran saya dengan beberapa konsep dari Ki Hajar Dewantara, yaitu yang pertama dengan menggunakan teori trikon, yaitu di mana pada teori ini dapat mengajarkan bahwa pendidikan itu harus melibatkan semua pihak untuk kepentingan, yaitu orang tua, guru, murid, dan masyarakat. Di mana pendidikan juga perlu menciptakan suasana yang kondusif bagi proses belajar mengajar, yaitu guru sebagai teladan dan murid sebagai subjek aktif dan lingkungan sebagai sumber belajar. Adapun yang kedua yaitu menumbuhkan daya cipta atau kognitif, daya rasa, dan daya karsa. Pada konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan hendaknya mengembangkan ketiga aspek utama, yaitu potensi manusia, daya rasa, dan daya karsa ataupun kemampuan bertindak. Yang ketiga yaitu membentuk pribadi yang mandiri. Pada konsep ini mengajarkan bahwa pendidikan harus membentuk pribadi siswa yang mandiri dengan arti luas, di mana pribadi yang mandiri merupakan pribadi yang memiliki kemampuan untuk mengatur diri sendiri secara fisik, mental, sosial, dan spiritual. Adapun yang keempat yaitu pendidikan harus relevan dengan kehidupan. Pada konsep ini mengajarkan bahwa pendidik harus relevan dengan kehidupan siswa saat ini dan juga di masa yang akan datang ataupun masa depan. Pendidikan harus memberikan materi-materi yang sesuai dengan minat, bakat, dan juga kebutuhan siswa. Pendidikan harus juga memberikan metode-metode yang aktif dan tentunya akan menyenangkan untuk membantu siswa memahami dan menguasai materi-materi yang dipelajari. Mungkin itu saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih untuk informasi, saran, dan penyampaian dari Saudari Kina. Itu tadi ada poin keempat, saran dari narasumber yang keempat. Nah, selanjutnya bagaimana kalau kita mendengarkan dari narasumber yang kelima mengenai tantangan mewujudkan student center? Adapun tantangan apa yang akan dihadapi dalam menerapkan pendekatan yang berpusat pada murid. Nah, tentunya ini akan dihadapi oleh setiap guru, dan baik itu calon guru maupun guru tentunya. Nah, untuk penjelasan ini, kita akan mendengar narasumber yang kelima, yaitu Saudari Hijrah Ridwan, mungkin bisa memberikan tanggapannya mengenai tantangan mewujudkan student center. Saya persilakan untuk narasumber yang kelima. Oke, baik. Terima kasih atas kesempatannya. Terkait dengan strategi dalam mewujudkan pemikiran Ki Hajar Dewantara, yaitu pendidikan yang berpihak pada peserta didik, adapun tantangan yang mungkin saja bisa dihadapi oleh pendidik pada saat menerapkan konsep student center atau pendidikan yang berpihak kepada peserta didik. Pertama, tentunya ada dua tantangan, baik itu dari diri peserta didik sendiri maupun dari pendidik itu sendiri. Yang pertama dari peserta didik, tantangan yang mungkin bisa saja kita hadapi sebagai pendidik yaitu rendahnya motivasi, semangat maupun minat belajar para peserta didik. Jadi meskipun si pendidik telah menyiapkan berbagai macam konsep variasi belajar, akan tetapi jika motivasi atau minat belajar peserta didik itu sendiri rendah, tentunya proses belajar yang berpihak kepada peserta didik itu sendiri akan sulit tercapai. Kemudian yang kedua, terkait dengan kegiatan-kegiatan yang bisa saja, kegiatan-kegiatan yang bisa membangkitkan potensi minat bakat peserta didik yang telah disediakan oleh sekolah. Apabila peserta didik sendiri memiliki motivasi yang rendah untuk mengikuti berbagai kegiatan-kegiatan seperti ekstrakurikuler yang dapat yang dapat membantu peserta didik untuk dapat mengembangkan potensinya, tentunya konsep student center itu sendiri akan sulit tercapai dan tentunya tujuan pendidikan yang hendak dicapai pun akan sulit. Kemudian tantangan yang kedua yang berasal dari guru atau pendidik, yaitu kemampuan guru yang masih belum menyeluruh dalam memahami pemikiran Ki Hajar Dewantara terkait bagaimana dengan penerapan pendidikan yang berpihak kepada murid itu sendiri.
Kemudian yang kedua, pendidik yang sulit atau tidak memiliki motivasi yang rendah dalam hal mengembangkan kemampuannya, meningkatkan motivasi dirinya dalam menerapkan berbagai strategi-strategi belajar yang dapat uh, membantu bagaimana pendidikan yang berpihak kepada murid itu bisa terrealisasikan di dalam kelas. Jadi saya rasa inilah beberapa tantangan-tantangan yang bisa saja dihadapi oleh pendidik dalam menerapkan uh, student center itu sendiri. Terima kasih. Tadi penyampaian dari narasumber kita yang kelima dan tentunya menjadi informasi dari poin yang terakhir juga. Tapi pada pertemuan kali ini kita masih mempunyai beberapa informasi penting yang tadi kita sudah mengetahui beberapa topik, kemudian kita juga telah mendengarkan beberapa saran dan tentunya tantangan yang akan dihadapi oleh para guru dan calon guru. Nah, selanjutnya mungkin narasumber bagaimana kita bisa menemukan solusi untuk meningkatkan pendidikan yang berpihak pada murid. Tentunya menjadi seorang guru itu kita harus selain tantangan, kita juga tentunya harus memikirkan solusi bagaimana agar pendidikan peserta didik kita itu bisa meningkat. Mungkin dari kelima narasumber bisa menyampaikan pendapatnya masing-masing untuk menyampaikan solusi yang akan didengarkan oleh semua orang. Yang pertama mungkin narasumber Saudari Karimatunisa, saya bisa bisa menyampaikan solusinya. Mungkin saya persilahkan. Oke, baiklah. Solusi untuk meningkatkan pendidikan yang berpihak pada murid itu ada beberapa. Yang pertama, saya akan jelaskan meningkatkan pelatihan guru. Nah, salah satu solusi utama dengan meningkatkan pelatihan guru dalam menerapkan pendekatan berpusat pada murid. Ini termasuk pelatihan dalam memahami kebutuhan individu murid, menggunakan teknik pengajaran yang beragam, dan membangun hubungan yang baik dengan murid. Mungkin itu saja solusi yang saya bisa jelaskan. Saya kembalikan ke host. Oke, menarik sekali ya solusi yang diberikan oleh Saudari Karimatunisa, dan tentunya tanpa pelatihan guru juga akan kebingungan tentunya untuk menyampaikan atau meningkatkan uh, peserta didiknya, karena yang paling utama itu kita harus melakukan pelatihan kepada gurunya terlebih dahulu. Mungkin kita akan berpindah ke solusi selanjutnya. Tadi itu solusi yang pertama, meningkatkan pelatihan guru ya. Yang kedua mungkin Saudari Gina Aulia bisa menyampaikan solusinya. Saya persilahkan. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan oleh host. Adapun solusi yang saya tawarkan yaitu membangun budaya belajar yang inklusif, di mana hal ini menurut saya itu sangat penting karena dengan membangun budaya belajar yang inklusif di setiap sekolah ataupun di sekolah kita dapat menciptakan lingkungan di mana semua murid merasa diterima dan juga didukung tanpa memandang latar belakang mereka. Dan juga dengan menerapkan solusi ini secara konsisten dan kolaboratif, kita dapat secara bertahap meningkatkan pendidikan yang berpihak pada murid dan dapat menciptakan masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang akan mendatang. Mungkin itu saya kembalikan ke host. Baik, terima kasih atas solusi yang diberikan. Teman-teman, selain meningkatkan pelatihan guru, ternyata solusi yang disampaikan oleh narasumber Saudari Gina Aulia yaitu membangun budaya belajar yang inklusif. Nah, tentunya solusi yang pertama dan solusi yang kedua yang diberikan ini sangat berkaitan. Dan pastinya ada solusi-solusi lain yang akan berkaitan dari solusi yang disampaikan dari narasumber yang pertama dan narasumber yang kedua. Mungkin langsung bisa disampaikan oleh Saudara Ivan mengenai solusi selanjutnya. Saya persilahkan. Ya, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Ya, saya sebenarnya cukup ataupun sependapat dengan pendapat yang disampaikan oleh teman-teman narasumber. Yang kami sarankan juga yang begitu. Yang ketiga, bagaimana kita sebagai seorang guru itu bisa menyediakan sumber daya yang memadai. Ketika fasilitas belajar itu memadai dan itu ditunjang
untuk dalam proses belajar mengajar di sekolah, tentunya ini bisa meningkatkan, yang mana hasilnya itu bisa meningkatkan prestasi akademis dari peserta didik. Yang tentunya, tapi kalau kita bandingkan dengan pendidikan kita saja yang di Indonesia saat ini, pemerintah itu harus betul-betul lebih fokus pada pemerataan pendidikan ataupun fasilitas, yang mana ketika siswa yang berada di sekolah itu ataupun di desa baik di kota itu sama-sama bisa merasakan dampaknya fasilitas internet, bisa mengakses internet, dan pokoknya paling tidak bisa memudahkan seorang peserta didik itu untuk mendapatkan informasi. Jadi kita itu sebagai seorang pendidik usahakan bisa menyediakan sumber daya yang betul-betul bisa memadai, dan kalau tidak bisa paling tidak kita bisa memanfaatkan sumber daya yang ada. Mungkin itu saja dari saya kembalikan kepada host. Terima kasih. Oke, tentunya solusi yang ketiga tidak kalah menariknya dari solusi yang pertama dan yang kedua. Dan tentunya dari setiap solusi itu sangat membantu ya teman-teman untuk kita para calon guru dan untuk yang guru tentunya. Mungkin selanjutnya solusi yang keempat bisa disampaikan oleh Saudari Hijrawan. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Sebelum saya menyampaikan solusinya terkait dengan yang disampaikan tadi oleh rekan kita Kak Maulidia, bahwasanya tujuan pendidikan itu sendiri adalah tujuan pendidikan tidak hanya untuk meningkatkan kemampuan peserta didik dari segi intelektual, melainkan juga dari segi karakter atau nilai-nilai kepribadian. Nah, tentunya untuk mewujudkan dua hal ini itu untuk ini juga terkait dengan solusinya, bahwasanya untuk mewujudkan tersebut tentunya diperlukan peran guru. Dalam hal ini guru seharusnya tidak bosan dalam hal mengupgrade diri untuk menjadi pendidik, kemudian tidak pernah bosan untuk selalu terus menuntun, membentuk, membangun karakter-karakter baik kepada peserta didiknya dengan menjadi teladan. Saya kira seperti itu, Kak. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Saudari Hijrah Ridwan, solusi yang sangat membantu tentunya. Mungkin kita langsung berpindah ke narasumber yang terakhir, Maulidia Safrudin, bagaimana solusi yang Anda berikan mengenai meningkatkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Mungkin langsung saja saya persilakan kepada Saudari Maulidia untuk menyampaikan solusinya kepada teman-teman sekalian. Baik, terima kasih atas kesempatan yang diberikan. Kalau dari saya sendiri, saya sudah setuju dengan solusi-solusi yang sebelumnya yang dipaparkan oleh keempat narasumber kita. Namun di sini yang harus kita ingat bahwa pendidikan yang berpusat pada siswa itu mungkin lebih tepatnya pendidikan yang berorientasi pada siswa, karena pada hakikatnya kita sebagai guru tidak hanya membiarkan kepada peserta didik untuk mencari sendiri, menemukan sendiri, dan melakukannya dengan sendiri. Tapi kita sebagai guru tetaplah sebagai fasilitator. Kita harus terus mendampingi siswa, apapun yang dilakukan siswa pada seperti halnya tadi yang disampaikan oleh Kak Irfan, bahwa pada zaman sekarang ini kan penggunaan teknologi. Bagaimana jadinya jika kita sebagai guru hanya membiarkan peserta didik kita menggunakan teknologi itu, mengakses internet, mengakses website-website lain, walaupun itu apa namanya berkaitan dengan pembelajarannya, namun tidak bisa kita pungkiri bahwa di dalam website-website tersebut ada iklan-iklan yang kadang mungkin tidak sesuai dengan perkembangan siswa. Jadi pembelajaran itu yang walaupun berorientasi kepada siswa, kepada peserta didik, kita juga sebagai guru tentunya tidak terlepas dari hal tersebut, karena pada hakikatnya kita guru adalah sebagai fasilitator, sebagai pendamping untuk kemajuan potensi, kemajuan keterampilan, kemajuan minat, kemajuan apa pada diri peserta didik itu tentu masih harus dalam pendampingan kita. Mungkin cukup sekian, saya kembalikan kepada host. Baik, terima kasih saya sampaikan kepada narasumber Saudari Maulidia Safrudin.
Mungkin itu tadi beberapa solusi yang disampaikan dari kelima narasumber yang tentunya sederhana dan sangat menarik yang bisa kita terapkan untuk meningkatkan pendidikan yang berpihak pada peserta didik. Dan dengan mengadopsi pendekatan yang lebih praktis, melibatkan orang orang tua sebagai mitra pendidikan, menggunakan sumber daya yang kreatif, menghadirkan proyek-proyek yang seru, dan menerapkan kegiatan belajar yang interaktif. Kita dapat menciptakan lingkungan belajar yang lebih inklusif dan memikat bagi semua murid. Itu tadi kesimpulan dari beberapa solusi yang saya dapatkan dan tentunya pastinya sangat menarik dan sangat bermanfaat bagi para pendengar dan tentunya untuk saya sendiri. Terima kasih kepada para narasumber. Selanjutnya saya akan menyimpulkan dari beberapa penyampaian narasumber tadi mengenai saran, tantangan, informasi maupun solusi-solusi yang diberikan. Langkah-langkah yang tadi disampaikan oleh para narasumber ini mungkin terasa kecil, tapi ketika kita melakukannya secara bersama-sama dan konsisten, kita dapat membawa perubahan positif dalam dunia pendidikan pastinya. Setiap langkah kecil kita dapat membantu membangun masa depan yang lebih cerah bagi generasi yang mendatang. Untuk kesimpulan yang selanjutnya, jadi mari kita bersama-sama untuk berkomitmen untuk terlibat aktif dalam memperbaiki pendidikan, mulai dari lingkungan kita sendiri. Dengan semangat kolaborasi dan dedikasi, kita dapat menciptakan perubahan yang nyata dan membuka pintu menuju masa depan yang lebih baik untuk semua anak-anak. Itu kesimpulan yang saya dapatkan dari pembahasan kita pada malam hari ini. Tentunya terima kasih banyak kepada para narasumber yang telah menyempatkan waktunya untuk berbagi informasi kepada kami semua. Terima kasih untuk Saudari Maulidia Safrudin, Saudara Irfan, Saudari Karimatun Nisa, Ginaulia, dan Saudari Hijra Ridwan. Jangan lupa untuk bergabung kembali dan jangan bosan untuk kami tanyakan informasi-informasi mengenai pendidikan pada masa kini. Selanjutnya di mana kita akan terus menjelajahi topik-topik menarik seputar pendidikan. Sekali lagi terima kasih, sampai jumpa dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti nah, lo baca laptopku dulu, muka pergi cari casnya. Kau ni apa? Kau tinggal sini ke? Ya Allah, aku pasrahkan diriku sepenuhnya pada saat ini kepada penguasa langit dan bumi.